Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Alia MPD dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini materinya adalah tentang perilaku terpuji. Salah satu materi akhlak dalam perilaku terpuji ini adalah adil. Pertama kita akan membahas tentang pengertian adil. Adil secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang berarti proporsional, tidak berat sebelah, jujur. Kemudian adapun secara istilah terdapat beberapa makna adil antara lain. Yang pertama, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang. Kemudian memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap, tidak melebihi dan tidak mengurangi. Contoh bersikap adil adalah misalnya ada siswa-siswi dianggap berlaku tidak adil terhadap dirinya apabila sikap dan perilakunya baik dan bermanfaat buat dirinya. Contoh, tekun dalam menuntut ilmu, membiasakan diri dengan akhlak terpuji, disiplin dalam beribadah, giat dalam beramal saleh. Contoh yang lain dari bersikap adil adalah anak dianggap berlaku adil terhadap orang tuanya jika memenuhi hak kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Misalnya, bertutur kata sopan terhadap orang tua, bersikap hormat dan cinta kasih, meringankan beban orang tua, dan mendoakan mereka agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk dari birrul walidain. Kemudian perilaku terpuji yang kedua adalah ridho. Yang pertama, pengertian ridho. Secara bahasa, ridho berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti rela, menerima dengan suci hati. Sedangkan menurut istilah, ridho itu berarti menerima dengan senang hati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa peraturan, hukum ataupun qada. Kemudian selanjutnya adalah amal soleh. Amal soleh secara bahasa itu berasal dari gabungan dua kata amal dan soleh. Amal berarti perbuatan dan soleh berarti baik. Jadi amal soleh berarti perbuatan baik. Sedangkan menurut istilah, amal soleh adalah setiap amal perbuatan yang mengajak dan membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik perbuatan lahir maupun perbuatan batin. Ada beberapa syarat sahnya amal soleh. Yang pertama, amal soleh dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Allah tidak akan menerima amal melainkan yang didasari ikhlas karena Allah dan untuk mencari keridhaan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, amal soleh hendaknya dilakukan secara sah sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang mengerjakan suatu amal perbuatan tanpa ada dasarnya dalam perintah agama maka ditolak. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya atau tidak mengetahui ilmunya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah pembelajaran pendidikan agama Islam tentang materi perilaku terpuji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.